Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang beli opak. Cakep. Nyaut salamnya kurang kompak. Cakep. Pergi ke Garut makan lemper. Cakep. Apa jangan-jangan perutnya emang udah lapar? Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadiratul kiram, segenap para alimil ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, terkhusus bil khusus pimpinan Majlis Gabungan Mata Center Adda Ilallah Bapak Ki Haji Marhadi Khatibi, teriring doa buat beliau agar senantiasa Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, manfaat ilmunya buat kita semua. Alhamdulillah malam ini hadir begitu banyak guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram Bapak Ki Haji Fauzan Baihaqi Inayatullah, Gadis Doyong Kiai FBI. Hadir juga Al-Mukarram Al-Ustadz Rahimin Utsman, Al-Mukarram Al-Ustadz Muallim Abdul Basit Hambali, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Faiz Mubarak, Qari Internasional, Al-Mukarram Al-Ustadz Sirajuddin Syahid, Garis Doyong Kiai Kancil, dan begitu banyak para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim, rasa hormat al-fakir kepada para guru, para jamaah sekalian. Wabil khusus Sahibul Bait Bapak Leman beserta keluarga. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita dikumpulkan di satu tempat di mana malam ini memperingati lahirnya sosok manusia yang mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan Nabiyuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita yang cinta kepada beliau nanti pada hari kiamat mendapat pertolongan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Sudah banyak ilmu yang diberikan oleh guru kita dari Al-Mukarram Bapak Ki Haji Zayadi Nur Salih yang sudah meninggalkan tempat karena lagi kurang sehat. Ahlan wa sahlan guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Syekh Al-Asni. Kasih jalan, kasih jalan. Ya, menyambung dari perkataan beliau, intinya kita jangan jauh-jauh dari alimil ulama, jangan jauh-jauh dari zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang menyebabkan kuatnya dunia, yang menyebabkan kuatnya alam semesta, yang menyebabkan kuatnya Islam, tidak lain salah satunya adalah ulama. Saya baca di kitab Duratun Nasihin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kuatnya dunia, kuatnya suatu bangsa, negara dan agama karena
adanya 4 perkara. Berapa perkara bang? Berapa perkara? 4 perkara ini yang menyebabkan kuatnya dunia. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Sebab adanya ulama. Karena ulama adalah yang menyambung dakwahnya Rasulullah. Yang meneruskan dakwahnya Rasulullah. Kita nggak melihat wajah Rasul. Nggak melihat perjuangan Rasul. Tapi kita masih ngikutin ajaran Rasul dari siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari para alimil ulama. Kita nggak sanggup bayangkan, seandainya di kolong dunia ini tidak ada ulama, kemungkinan kita manusia tak ubahnya seperti binatang. Binatang, contohnya ayam. Ayam kalau sudah datang syahwatnya nggak peduli banyak orang atau tidak bang. Di jalanan jadi, betul. Di semak-semak jadi. Di kebun jadi. Kita masih ada ulama saja, terkadang manusia bagaikan binatang. Ada yang modelnya seperti itu. Banyak. Nih kalau kita keliling Jakarta lewat depan LP Cipinang, coba lihat deh. Gini hari pada keluar. Emang lihat. Kalau masih sore 200.000. Tengah malam 100.000. Mau subuh gocap noh langganan. Na'udzubillah min. Ini ada ulama. Bagaimana kalau tidak ada ulama? Na'udzubillah min. Makanya tegaknya dunia, kuatnya suatu bangsa dan negara bi'ilmil ulama, karena sebab ilmunya para ulama. Jangan kau sia-siakan ulama, jangan kau jauhi ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian yang kedua, bi'adlil umaro, sebab adilnya para pemimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak adil, jangan harap suatu bangsa negara itu bisa damai, bisa aman, tentram. Sekarang kita lihat hadirin, ulama sudah diintimidasi. Keadilan seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil kesandung masalah, hukumnya buru-buru ditegakkan. Tapi kalau orang besar kesandung masalah, orang kaya kesandung masalah, hukumnya tumpul. Kenapa? Ada fulus, mulus. Enggak ada fulus, manfus. Siapa yang mau belain orang gak ada duitnya? Coba orang kaya kesandung masalah, pengacaranya ngantri bang. Nyolong ayam 3 bulan, korupsi miliaran 3 bulan juga. Kenapa? Karena hukumnya itu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau sudah seperti ini, jangan harap negara itu damai, aman, tentram, sejahtera. Maka yang bikin negara kuat, bangsa kuat, itu pertama karena adanya ilmunya para ulama. Yang kedua, sebab adilnya para penguasa. Yang ketiga, bisa khawatil aghnia, sebab pemurahnya tangan-tangan orang kaya. Ini malam acara bisa megah seperti ini disebabkan ada bisa khawatil aghnia, murahnya tangan-tangan orang-orang kaya. Ada yang bantu air, ada yang bantu makanan, ada yang bantu buah-buahan, ada yang bantu buat bisaroh para guru-guru. Siapa ini? Para agnia, para orang kaya yang pemurah. Kita lihat Rasulullah dakwahnya berhasil karena ditopang oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, sahabat terkaya. Nggak hitung-hitungan hartanya untuk membela baginda Rasul sallallahu alaihi. Karena harta nanti akan ditanya oleh Allah, depan dan di belakang. Dari mana kau dapatkan? Lalu kemana kau belanjakan?
Dari mana uang kau dapatkan? Lalu kemana engkau belanjakan? Bila didapat dari jalan yang haram, azab yang pedih akan mengancam. Neraka jahanam itulah tempatnya. Betul. Lagunya siapa itu? Ya. Ini kalau era tahun 80-an udah tahu. Lagu siapa, Bang? Bang Haji Roma Irama. Waktu belum ada Soneta. Lagu itu bareng sama grup Om Purnama. Bareng sama Awap Faris. Depan dan belakang ditanya oleh Allah, dari mana itu harta kau dapatkan? Lalu kemana harta itu kau belanjakan? Maka kalau jadi orang kaya, jangan jadi orang yang pelit, bakhil, bin koret, buntut kasiran, bol kuning. Orang pelit ini namanya banyak, Bang. Al-ba'ilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang pelit itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari pergaulan manusia, jauh dari surga, tapi dekat dari neraka. Na'udzubillah min. Yang terakhir, bidakwatil fuqara. Negara aman itu sebab doanya orang-orang fakir. Doanya orang-orang miskin. Kenapa enggak orang kaya? Karena orang kaya terkadang terlena, Bang. Saking banyaknya harta terlena, tapi orang miskin karena saking susahnya seringnya berdoa. Orang kalau lagi susah, orang lagi sakit, sering dekat sama Allah. Tapi kalau lagi sehat, lagi kaya, terkadang lupa. Betul lah, betul? Coba, ini kita lagi sehat nih. Nanti malam sakit gigi. Kira-kira siapa yang disebut paling banyak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sakit. Ya, Allah terus disebut. Kenapa? Karena sakit. Coba kalau lagi sehat, nggak mungkin. Nyebut Allah bisa dihitung setiap hari. Orang lagi kurangan harta. Ya Allah, berikanlah duit yang banyak. Belikanlah harta. Jadilah orang yang kaya. Tapi kalau sudah kaya, lupa daratan. Betul? Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.